Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Seperti apa? Langsung saja kita simak pembelajaran kali ini. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia sendiri terbagi menjadi ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan kovalen terdiri dari kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Ikatan ion itu terjadi serah terima elektron, ya. Jadi biasanya itu terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu unsur golongan 1A, 2A, dan 3A, kecuali hidrogen, berilium, dan boron. Nah, kecenderungan dari logam ini itu melepaskan elektron membentuk ion positif. Sedangkan unsur non-logam ya, itu adalah unsur dari golongan 4A sampai 8A ditambah hidrogen, berilium, dan boron yang kecenderungannya itu menerima elektron membentuk ion negatif. Contoh ikatan ion yang pertama ini pada pembentukan NaCl. Na nomor atom 11 itu kan mempunyai konfigurasi 2, 8, dan 1. 2 ini 8 kulitnya, kemudian di kulit terluar ada 1 elektron. Nah, untuk bisa mencapai kestabilan atau oktet, Na ini lebih mudah melepaskan 1 elektronnya. Ya, 1 elektron di kulit terluar ini lepas, dia lebih mudah seperti itu daripada menangkap 7 elektron untuk membentuk oktet. Sehingga terbentuklah ion Na+ dengan konfigurasi 28. Di sini dia lebih stabil. Kemudian pada atom Cl dengan konfigurasi 287 2, 8, kemudian di kulit terluarnya ini 7. Dia ini lebih stabil, menangkap 1 elektron membentuk oktet daripada melepaskan 7 elektron di kulit terluarnya ini. Ya, ini tidak stabil. Nah, ketika di alam ada 1 elektron yang lepas, langsung ditangkap oleh Cl ini, ya. Dia lebih stabil demikian. Membentuklah Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, kemudian Na dan Cl ini berikatan membentuk ikatan ion. Ya, jadi terjadi transfer elektron dari Na ini 1 elektron terluarnya berikatan dengan Cl ini. Karena kan Cl tadi elektron terluarnya 7, menerima 1 dari Na. Di sini terjadi gaya elektrostatik yang merupakan ikatan ion. Jika dituliskan menjadi Na+ tambah Cl- menjadi NaCl. Contoh lain pada ikatan ion yaitu pada pembentukan MgCl2. Mg nomor atomnya 12, konfigurasinya 282. Ini kita pakai konfigurasi lengkap juga bisa, 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Itu berarti dia artinya elektron valensinya kan ada 2, ya. Kecenderungannya nanti akan melepaskan 2 elektronnya supaya dia bisa stabil membentuk oktet. Pada Cl dengan konfigurasi 287 ya, dia akan stabil membentuk oktet bila dia menerima 1 elektron, ya kan? Nah, jumlah elektron yang lepas itu kan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima.
Padahal di sini Mg melepas 2 dan Cl menerima 1, sehingga Cl ini nanti dikalikan 2 ya, agar supaya terbentuknya sama sesuai dengan MgCl2 ya. Bila digambarkan struktur Lewisnya, ini Mg dengan elektron terluarnya 2, dia akan sumbangkan ke Cl ini 1. Kemudian yang satunya ini disumbangkan lagi ke Cl1. Sehingga jika dituliskan Mg2 plus bila ditambah 2 Cl min akan menjadi MgCl2. Ini adalah contoh dari ikatan ion ya. Jadi ada serah terima elektron ya, ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Mg-nya ini menyerahkan dan Cl-nya ini menerima elektronnya. Kemudian kita akan beranjak ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara pemakaian elektron bersama. Jadi syarat terbentuknya ini terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau ion tadi logam dengan non-logam, kalau di kovalen ini non-logam dengan non-logam ya. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen ini terbagi menjadi kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 3. Yang pertama kita akan bahas dulu pada ikatan kovalen tunggal. Di sini terjadi pemakaian bersama satu elektron ya. Pemakaian bersamanya satu elektron. Jadi di sini contohnya adalah pada pembentukan CH4. CH4 ya. Konfigurasi C itu kan 2 dan 4, sehingga elektron valensinya 4 ya. Sehingga dia masih membutuhkan 4 elektron supaya dia oktet. Ini bila digambar struktur Lewisnya, ini saya simbolkan dengan X ya. X4. Kemudian atom H, dia konfigurasinya 1, elektron valensinya 1. Untuk mencapai duplet, dia butuh 1 elektron ya. Ini saya gambarkan titik seperti ini, titik 1. Nah, untuk mencapai stabil atau oktet itu kan C butuh 4, sedangkan H butuh 1. Nah, kebutuhan ini harus sama, maka H akan dikalikan 4 sesuai dengan molekulnya ini ya, CH4. Ini C, ini hanya ada 4 ya. Di sini C menyumbangkan 1 elektron, H juga menyumbangkan 1 elektron. Di sini C kan butuh 1, dia sumbangkan 1, dia juga menerima dari H1. Di sebelah kanan sumbangkan 1, dia menerima dari H1 ya. Sebelah bawah juga sama. Yang elektron yang berikatan ini dinamakan pasangan elektron ikatan. Bila digambarkan dengan rumus molekul ya, ini lebih ringkas lagi. Jadi disimbolkan dengan garis seperti ini ya. Satu garis ini terdiri dari sepasang elektron. Atau bisa ditulis dengan rumus molekul CH4. Ikatan kovalen rangkap 2. Ini terjadi pemakaian bersama 2 elektron. Contoh pada pembentukan O2 atau oksigen yang konfigurasinya oksigen itu 26, berarti dia punya elektron valensi 6, berarti dia butuh 2 elektron ya. O1 nya juga sama, dia butuh 2 elektron. Kemudian
O di sebelah kiri ini ya, karena dia butuh 2 elektron, dia sumbangkan 2 elektronnya ya, supaya dia menerima 2 elektron. O yang sebelah kanan juga sama, dia sumbangkan 2 elektronnya karena dia membutuhkan 2 elektronnya ya, seperti ini. Sehingga di sini tercapailah kestabilan. O yang sebelah kiri 8 ya, sama O yang ini. O yang sebelah kanan juga jumlahnya 8 ya. Ikatan pasangan elektron ini bisa disebut pasangan elektron ikatan, sedangkan yang di atas ini bisa disebut pasangan elektron bebas. Bila digambarkan struktur molekulnya ya, ini mudahnya strip 2 ya. Yang ini artinya adalah ada 2 pasang elektron. Ini adalah ikatan kovalen rangkap 2 ya. Sekarang ikatan kovalen rangkap 3. Di sini terjadi pemakaian bersama 3 elektron. Contoh pada pembentukan N2. N ini kan elektron valensi 5, sehingga dia butuh 3 elektron ya. N1 nya juga 5, butuh 3 elektron, sehingga dia sumbangkan 3 elektronnya ini karena dia butuh 3 ya. N yang ini juga sama, yang sebelah kanan dia sumbangkan 3 karena dia butuh 3 elektron. Nah, ini elektronnya ini dipakai bersama-sama ya, sehingga akhirnya N sebelah kiri bisa mencapai jumlahnya 8, N yang kanan juga 8. Nah, ini karena ada 3 pasang elektron ya, ini digambarkan rumus molekulnya. Stripnya ada 3. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Ini mirip ikatan ion ya. Jadi ada atom yang sudah oktet tapi dia memiliki elektron valensi yang bebas. Kemudian elektron valensi yang bebas itu disumbangkan ke atom lain. Nah, disumbangkan ini juga tidak bisa satu, tapi satu pasang. Jadi 2 elektron. Contohnya di sini ada NH4+, SO3 dan NH3BCl3. Contoh yang akan kita bahas di sini pada pembentukan SO2. S kan dia elektron valensinya 6, berarti dia butuh 2 elektron. Kemudian O, elektron valensinya ada 6 ya, dia juga butuh 2 elektron. Sebenarnya ini sudah bisa terjadi ikatan ya, S dengan O, karena sama-sama butuh 2 menyumbangkan 2. Tapi kenyataannya di alam itu ada ikatan SO2 ya. Mari kita lihat ya di sini. O di sebelah kiri ya, 6 elektron dengan 2 elektronnya ini ditaruh di tengah-tengah ya, antara O dan S untuk dipakai bersama dengan S. Nah, S yang tengah ini dia kan juga punya 6 elektron, yang mana 2 elektronnya ini diletakkan di tengah-tengah dengan O untuk dipakai bersama dengan O yang di sebelah kiri ya. Sisanya ini dia kan ada berarti 4 elektron yang ditulis ini di atas 1, di bawah 1, di kanan 2. Oh, di sini dia sudah tercapai 8. S di sini dia juga sebenarnya sudah mencapai 8, ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini dia ada S yang pasangan elektron bebas. Di sini bebas. Nah, yang bebas ini satu pasang ini ya, ternyata ada O lain yang masuk untuk berikatan dengan S di sini ya, memakai S di sini. Jadi S ini memberikan ya elektronnya ke O ini. Jadi di sini pasangannya hanya dari salah satu atom saja, dari S saja. Nah, inilah yang dinamakan kovalen koordinasi.
bila digambar dalam rumus molekul, ya, ini OS yang sebelah kiri tandanya adalah rangkap 2 dan SO yang sebelah kanan tandanya adalah panah, ya. Karena ini atom berasal dari salah satu elektron berasal dari salah satu atom aja, yaitu S. Nah, selain SO2 ada juga SO3, ya. Jadi pada struktur tadi kan sebenarnya ada dua pasang elektron yang bebas, ya. Satu untuk disumbangkan ke atom O dan satu pasang lagi bisa disumbangkan ke O yang lain, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ini rangkap, di sini koordinasinya ini sepasang buat O yang kanan, sepasang lagi bisa untuk ikatan satu O lagi, ya. Rumus molekulnya seperti itu, SO3. Ternyata ada pengecualian kaidah oktet. Jadi kenyataannya di alam itu ada yang tidak oktet, tidak 8. Ada senyawa yang tidak mencapai oktet. Ada senyawa dengan elektron valensi ganjil. Ada juga senyawa dengan oktet berkembang atau lebih dari 8. Ini contohnya, ya. Ini contohnya, yang pertama yang tidak mencapai oktet. Pada di sini contohnya adalah BeCl2. Be 1s2 2s2 elektron valensinya 2. Cl elektron valensinya 7. Dia butuh 1 elektron, ya. Sehingga di sini karena di sini 2, ini di sini dikalikan 2. Atau supaya bisa sesuai dengan molekul BeCl2. Ya, di sini Cl butuh 1, dia letakkan di sini silang 1 di sini. Cl yang kanan juga butuh 1, letakkan silang di sini 1. Nah, di sini Be itu jumlahnya adalah 4 elektronnya, ya. Nah, ini ternyata di alam ada juga ikatan BeCl2, yaitu ikatan di mana dia tidak mencapai oktet. Di sini Be hanya 4 cuma elektronnya, ya. Kemudian ada juga yang lebih dari oktet atau lebih dari 8. Contoh senyawanya adalah PCl5. P ini konfigurasinya seperti ini, ya. Dia elektron valensinya kan 5. Cl elektron valensinya 7, ya. Nah, di sini P ini menyumbangkan 1, kemudian di Cl juga menyumbangkan 1, ya, dipakai bersama. Kemudian bila dihitung P ini jumlah elektronnya ada 10. Ini artinya dia lebih dari oktet, ya. Sekarang mengenai kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kovalen polar itu beda keelektronegatifannya besar. Bentuknya asimetris, ada elektron bebas, ya. Contohnya H2O, HF dan HCl. H2O ini contoh di sini, ya. Di sini dia ada elektron yang bebas, ya. Ini ikatan ini yang bebas. Ini adalah contoh dari kovalen polar. Sedangkan pada kovalen nonpolar ini beda keelektronegatifannya adalah sama dengan 0. Simetris, tidak ada elektron bebas di atom pusat. Ikatan logam, ikatan yang terbentuk antar atom logam, ya. Elektron dalam ikatan logam ini dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau yang dinamakan delokalisasi, ya. Sifat khas logam sendiri, ya, dia itu dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Warnanya mengilap, penghantar panas, dapat ditempa dan ditarik. Untuk memprediksi jenis ikatan, ya, itu ikatan ion atau kovalen, ya.
Jadi kita bisa lihat ikatannya itu terjadi antar atom apa. Kalau antar atom logam dan atom non logam, atau antar atom non logam dengan non logam, seperti itu ya. Kalau ikatan ion berarti nanti antara atom logam dengan non logam ya. Jadi antara golongan 1A kecuali H dengan yang golongan 6 atau 7, atau antara golongan 2A dengan golongan 6A atau 7A, seperti itu. Nah, kalau ikatannya itu nanti antara atom H dan atom golongan 4A, 5A, 6A atau 7A, itu berarti nanti ikatannya ikatan kovalen ya, atau ikatan antara 4 dengan 5, atau antara 6A dengan 7A, itu berarti ikatan kovalen. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah ya. Selamat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.